Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis rancangan undang-undang penyiaran. Rancangan undang-undang penyiaran atau RUU penyiaran adalah rancangan undang-undang tentang penyiaran yang sedang disusun oleh DPR RI. RUU ini bertujuan untuk menyesuaikan peraturan penyiaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. RUU ini diusulkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Poin-poin penting dalam RUU penyiaran. Yang pertama ada digitalisasi penyiaran, yaitu RUU penyiaran mengatur tentang migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi dan kualitas siaran. Yang kedua ada pengaturan konten. RUU ini memperkenalkan aturan lebih ketat terhadap konten siaran, termasuk penanganan berita hoaks, konten pornografi, dan penyiaran yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga, kewajiban lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran diwajibkan untuk mendukung konten lokal dan mempromosikan kebudayaan nasional. Ada juga ketentuan tentang proporsi siaran lokal dalam jadwal program. Yang keempat, pengawasan dan sanksi. RUU penyiaran mengusulkan pembentukan badan pengawas yang lebih kuat dengan wewenang yang lebih besar untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan. Yang kelima ada hak dan kewajiban konsumen. Melindungi hak-hak konsumen penyiaran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Kontroversi dan tantangan. Kontroversi yang pertama ada kebebasan pers. Dikhawatirkan RUU ini akan membatasi kebebasan pers dan akan memperkuat kontrol pemerintah terhadap media. Pasal 4 ayat 2 RUU penyiaran mengatur tentang penyiaran jurnalistik, di mana terdapat kewajiban bagi jurnalis untuk menjaga kredibilitas dan objektivitas. Hal ini dikhawatirkan dapat membungkam jurnalis, investigasi, dan kritik terhadap pemerintah. Yang kedua ada monopoli media. Dikhawatirkan RUU akan memperkuat monopoli media oleh beberapa perusahaan besar. Pasal 33 RUU penyiaran mengatur tentang kepemilikan media, di mana terdapat batasan kepemilikan media oleh satu orang, badan hukum, atau kelompok usaha. Namun dikhawatirkan batasan ini tidak cukup untuk mencegah monopoli media oleh perusahaan besar. Oke, yang terakhir ada konten penyiaran. Dikhawatirkan RUU ini akan membuka ruang bagi konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Pasal 17 RUU penyiaran mengatur tentang standar program siaran, di mana terdapat larangan untuk menyiarkan konten yang bertentangan dengan nilai agama, Pancasila, dan UUD 1945. Namun definisi konten yang bertentangan masih belum jelas dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menyosor konten-konten tertentu. Yang selanjutnya, tantangan. Yang pertama, menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, industri penyiaran, dan jurnalis dalam penyusunan RUU penyiaran yang adil dan berimbang. Yang kedua, memastikan kebebasan pers. Memastikan RUU penyiaran tidak membatasi kebebasan pers dan melindungi hak-hak jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, mencegah monopoli media. Mencegah RUU penyiaran memperkuat monopoli media oleh beberapa perusahaan besar dan memastikan persaingan yang sehat dalam industri penyiaran. Yang keempat, menjaga keberagaman konten. Menjaga keberagaman konten penyiaran dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan hiburan yang berkualitas dari berbagai sumber. Yang kelima, menerapkan tata kelola yang baik. Menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan penyiaran dengan melibatkan partisipasi publik dan memastikan transparansi dan akuntabilitas. Solusi. Yang pertama, melibatkan masyarakat sipil. Melibatkan masyarakat sipil secara aktif dalam proses pembahasan RUU penyiaran untuk mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif. Yang kedua, melakukan sosialisasi.
Melakukan sosialisasi RUU penyiaran kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik. Yang ketiga, memperkuat kelembagaan. Memperkuat kelembagaan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Yang keempat, meningkatkan literasi media. Meningkatkan literasi media masyarakat untuk memfilter informasi dan konten yang diterima. Oke, kesimpulan. RUU penyiaran merupakan regulasi penting untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Namun RUU ini perlu dibahas dengan seksama dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai pihak untuk menghasilkan regulasi yang adil, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, jadi demikianlah ulasan singkat mengenai rancangan undang-undang penyiaran. Menurut diskusi kita, jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe.